Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Leon Abdillah pada mata kuliah Analysis and Design of Information System. Pada kali ini kita akan masuk pada pertemuan pertama atau pendahuluan. Tujuan dari mata kuliah ini memahami konsep suatu sistem dan bagaimana memodelkannya. Kemudian juga menjelaskan secara singkat proses sederhana untuk mengembangkan sistem informasi, kemudian mengetahui sistem development life cycle secara umum, dilanjutkan dengan mengetahui kegiatan analisis sistem, kegiatan desain sistem, serta peran dan keahlian seorang sistem analis. Sedangkan untuk pertemuan pertama, akan dikenalkan lingkup mata kuliah Analysis and Design of Information System, kemudian sistem pembelajarannya, mulai dari metode pembelajaran, komponen penilaian, skor penilaian, serta sumber materi ajar. Agenda pada pertemuan pertama ini, perkenalan lecture and course, kemudian sumber-sumber belajar, dilanjutkan dengan aturan dan penilaian, kemudian skor evaluasi, serta masuk ke overview dari Analysis and Design System. Untuk mata kuliah ini pada tahun 2021 diajarkan pada semester genap, terutama semester 2, sehingga sebagian besar mungkin mahasiswa belum pernah ketemu saya. Nama saya adalah Leon Andretti Abdillah, dipanggil dengan Pak Leon. Saya sekarang Associate Professor di Fakultas Computer Science and Information System Study Program. Saya juga sebagai editor dan reviewer pada jurnal dan conference. Selanjutnya, course coordinator untuk mata kuliah Human Computer Interaction, Knowledge Management System, serta Customer Relationship Management. Saya juga mentor di Pablon, New Zealand, kemudian consultant untuk bidang akademik, research community, serta koordinator Enterprise System Group. Jadi nanti kalau adik-adik lanjut sampai semester 5, 6, 7 itu bisa masuk ke grup riset saya Enterprise System. Ada sejumlah mata kuliah yang Bapak ajar seperti System Analysis and Design, kemudian Enterprise System, Research Method, Human Computer Interaction, Knowledge Management System, Human Capital Management, Algorithm, Programming, Data Structure, Supply Chain Management, serta Business Process. Tapi untuk materi yang ini adalah yang pertama ya, System Analysis and Design. Rencana pembelajaran satu semester ini dibagi menjadi 16 pertemuan, dimulai dari Introduction, System Analysis and IS Development, kemudian Project Selection and Management, baru ada quiz yang pertama pengambilan nilai, lanjut ke Requirement Analysis, Process Modeling, Data Modeling, baru Meet, kemudian baru Logic Modeling, Object Modeling, Database Design, User Interface Design, Program Design, Construction and Installation, Presentation, serta final exam pada akhir pertemuan. Untuk learning media dan source-nya itu bisa bersumber yang pertama sekali dan yang utama adalah menggunakan Moodle nanti pada alamat elearning.bidadharma.ac.id, login dengan username masing-masing. Kemudian juga Bapak lengkapi dengan blog baik dari Bidadharma maupun dari WordPress. Kemudian setiap kelas disiapkan WhatsApp group dan Bapak lengkapi dengan Facebook group juga. Oke, lanjut. Mata kuliah ini memiliki 4 komponen penilaian, yaitu aktivitas di kelas sebesar 15%, mid exam 20%, report terdiri atas tugas-tugas mingguan dan presentation itu 20%, dan final exam sebesar 40%. Untuk evaluation itu akan dipetakan ke dalam skor. Nanti ada 5 kelompok. Kelompok pertama itu tertinggi. Kalau skornya lebih dari 85 sampai 100 maka nilainya A, bobotnya 4. Berikutnya 70 sampai 84 nilainya B, skornya bobotnya 3. Kemudian kalau skornya 55 sampai 69 berarti C, bobotnya 2. 40 sampai 54 itu nilai D atau 1 bobotnya. Sedangkan di bawah 40
nilainya E, bobotnya berarti 0. Ini kira-kira sebaran nilainya ya. Untuk lulus itu adalah poin nomor 1, 2, dan 3 atau nilai A, B, dan C. Nah, sekarang kita masuk ke overview dari analysis and design of information system ya. Kita akan preview dan definisinya apa dan seterusnya. Mata kuliah ini termasuk mata kuliah core ya. Nah, jadi kita akan preview dulu pengetahuan-pengetahuan yang kalian harusnya sudah miliki. Pada sistem informasi dikenal istilah-istilah mendasar seperti data. Data itu merupakan raw fact atau fakta-fakta mentah ya. Misalnya suatu employee dia punya nama. Kemudian kalau dia bekerja ada total jam dalam per minggu. Kemudian pada penjualan barang juga misalnya ada inventory part number atau kode barang inventory ya. Ini masih bersifat mentah, artinya data sesuai faktanya dari suatu objek baik secara fisik atau konsep atau secara abstrak ya. Nah, kemudian data-data tadi kalau dia diproses dengan cara tertentu, dia akan menghasilkan sesuatu. Namanya adalah information. A collection of facts organized in such a way that they have additional value beyond the value of the fact themselves. Jadi kelebihan dari information adalah additional value, nilai tambah. Dan informasi cenderung terdiri lebih dari satu data. Sedangkan prosesornya yang mengubah data menjadi information itu adalah information system. The collection of element that processing data into information for specific purposes. Nah, seperti itu ya. Nah, perhatikan, pada saat data tadi ada, dia belum memiliki nilai tertentu ya. Jadi kira-kira apa maksud dari data angka, data jumlah, data orang, dan data lain ya ini. Tapi setelah dia diproses, baru tahu ya, oh ternyata ini menunjukkan salesperson ya, atau hasil penjualan dari si J. Jones ini untuk suatu wilayah. Dan ada proses, misalnya kita lihat unit di sini ada 12, ada 100, dan ada 35. Setelah dijumlahkan, menjadi 147 unit senilai dengan 147.000 dolar. Oke. Kita masuk baru ke data proses ya. Curtis dan Cobham itu menjelaskan ada 4 macam proses dasar ya. Bisa classification, bisa rearranging atau sorting data, kemudian summarizing, aggregating data, performing calculation on data, dan selection of data. Nah, yang tadi itu terkait dengan summarizing dan calculation. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang baru kita masuk ke information system. Ini termasuk bidang yang sudah berkembang dan banyak sekali mendapat perhatian ahli ya. Ini ada beberapa pendapat, ada yang fokus pada organization capture and manage data to produce usable information that supports an organization and its employees, customers, suppliers, and partners. Ini dari Witten and Bentley ya. Kemudian bisa juga dianggap sebagai any organized combination of people, hardware, software, communication network, data source, and policy and procedures that stores, retrieve, transform, and disseminate information in an organization juga boleh seperti itu. Atau ini sudah ada, perhatikan ya, di sini sudah ada hardware, software, communication, dan data source itu masuk ke information technology. Jadi apa? IS combine IT, people, and data to support business requirement. Ini fokus lagi ke apa? Integrated set of component. Untuk apa? Collecting, sorting, and processing data and for providing information, knowledge, and digital product. Ini dari SWAS ya. Atau bisa juga seperti pendapat Fitzer ini. Kemudian yang terakhir ini dari Thailand tahun 2020 katanya IS itu combine technology, people and data to provide support for business function. Nah, dia menekankan business functionnya ya, such as di balik contoh order processing katanya, kemudian inventory control, human resources, accounting, and many more. Seperti itu ya. Nah, sekarang IS sangat terkait dengan IT.
IT merujuk ke combination of hardware, software, and services that people use to manage, communicate, and share information. Jadi sangat terkait sekali ya. More than ever, business success depends on information technology. Seperti itu ya, pendapat dari Shelley ya. Kemudian IS itu juga memiliki tipe-tipe. Ini dari SWOT. Dia membagi menjadi 3 layer katanya. Yang pertama management support, yang kedua support of knowledge work, yang ketiga operation support. Operation support ini yang paling mendasar dan paling banyak yang dilayani ya. Misalnya supply chain, customer relationship management, atau transaction processing system. Naik lagi tingkatannya, itu ada professional support system, collaboration system, knowledge management system. Nah, yang paling tinggi itu pada level management support. Mulai dari management reporting system, DSS, distribution support system, sampai ke executive information system. Kemudian, information system dikembangkan itu mengikuti suatu life cycle. Di sini ada beberapa fase ya macam. Yang paling dasar itu misalnya yang hanya terdiri dari 4 fase saja. Gitu ya. System development life cycle is the process of understanding how information system can support business needs by designing the system, build and deliver to users. Nah, dia menjelaskan setidaknya nanti ada 4 tahapan ya. Yang pertama adalah planning and selection, kemudian analysis, design, implementation, and operation. Ya. Jadi yang paling mendasar itu ada 4 pada pengembangan suatu sistem informasi. Kalau digambarkan jadi seperti ini kira-kira. Versi yang kedua ada lagi yang terdiri atas 5 fase. Ini dari Valasik ya dan George. Dia menggambarkan seperti ini. Ada planning, analysis, design, implementation, dan maintenance. Juga ada apa? Analysis and design. Kemudian pada waterfall model ini juga ya. Ini yang termasuk klasik waterfall model ya. Dia menggambarkan pengembangan perangkat lunak itu seperti waterfall, mulai dari communication, planning, modeling, construction, and deployment. Perhatikan pada waterfall, analysis and design itu disebut dengan istilah modeling. Jadi kalau bicara modeling itu cenderung melibatkan analysis and design ya. Kemudian ada juga yang 7 fase seperti ini dari Kendall. Juga terdiri atas analyzing and design. Fase krusialnya di sini ada ya, sudah digambarkan. Fase ketiga dan keempat. Kemudian juga ada istilah Unified Process atau UP. Dia juga memiliki 4 fase ya. Inception, Elaboration, Construction, and Transition. Ada UMR, dia juga melibatkan UMR. Di sini juga dikenal istilah modeling. Analysis and design itu ada pada modeling ini ya. Sekarang kita fokus ke sistem analysis and design. System analysis and design is step-by-step process atau proses langkah demi langkah for developing high quality information system untuk mengembangkan sistem informasi berkualitas tinggi, kata Taylor ya. Kemudian juga dia bilang system analysis and design itu cenderung kompleks, challenging, and stimulating organizational process that the team of business and system professional used to develop and maintain information system. Jadi dia melibatkan apa? Business and system. Jadi harus timnya terdiri ada ahli bisnis dan ahli sistem IS atau IT-nya ya. Kenapa dibutuhkan sistem analysis design ini? Yang pertama, tadi sudah kita lihat sejumlah life cycle itu pasti memiliki analysis and design-nya. Kemudian sistem analysis and design dikerjakan oleh sistem analis ya. Seeks to understand what human needs to analyze data input or data flow systematically, process or transform data, store data, and output information in the context of a particular organization or enterprise. Tujuan utamanya apa? To improve organizational system. Seperti itu ya. Jadi dia meningkatkan sistem dari suatu organisasi. Sistem analysis dan design itu kalau kita lihat secara terpisah, dia memiliki bagian yang seperti ini ya. Biasanya sistem analisis itu terkait dengan what is required for the new system to solve the problem. Jadi what-nya, requirement-nya ya. Sedangkan sistem design cenderung berhubungan dengan how the system will operate to solve the problem.
Jadi what and how-nya yang terkait. Ini versi Saxony Jackson tahun 2016 ya. Sistem analis itu memiliki peranan. Ya. Yang pertama, dia harus mengerti baik bisnis dan computing. Kemudian initiate change with an organization. Jadi organisasi yang modern cenderung melakukan perubahan-perubahan untuk bersaing ya, terutama sekarang di pasar global ya. Kemudian sistem analis juga basically a problem solver. Jadi dia terus-menerus mencari problem-problem yang ada untuk diselesaikan melalui pendekatan information system. Skill yang dibutuhkan di sini ada 6. Yang pertama technical, business, analytical, interpersonal, management, and ethical. Jadi tidak cukup hanya teknis saja ya, tapi analis sistem juga harus mengerti bisnis. Jadi lingkup bisnis apa yang akan dia kelola. Kemudian analyticalnya, dia harus bisa menguraikan problem dan bagaimana cara menyelesaikannya. Kemudian interpersonal, sistem analis juga harus memiliki kemampuan persuasi terhadap tim yang ada, karena nanti cenderung IS itu melibatkan tim yang besar. Dan tidak kalah pentingnya adalah manajemen, tata kelola, pengelolaan ya, dan juga etikanya. Oke, dapat kita simpulkan jadi untuk sistem analisis and design secara umum kita harus mengerti konsep dari data ya, information, kemudian information technology serta information system. Nah, kemudian pada mata kuliah ini ada 2 fase utama dari software development, yaitu fase analysis and design. Walaupun dia digambarkan pada fase yang berbeda, tetapi dalam prakteknya adalah analysis and design cenderung beririsan. Artinya, sebagian kegiatan analysis itu adalah bagian design. Pun sebaliknya, sebagian aktivitas desain merupakan aktivitas analisis ya. Orang yang bertanggung jawab untuk sistem analysis and design dikenal dengan istilah sistem analis ya. Dia harus memiliki ya tadi ada sejumlah skill ya, ada 6 skill tadi yang harus dia kuasai. Oke, kita lanjut. Nah, ini assignment awal untuk pembelajaran kita. Kalian harus memiliki yang pertama misalnya di sini ada prepare your social media ID. Untuk contoh kali pada mata kuliah ini kita akan melibatkan Facebook, kemudian membentuk group discussion terdiri dari 2 sampai 4 student untuk small class, kemudian 5 sampai 6 student untuk medium class, kemudian 7 sampai 8 student untuk large class ya. Kemudian juga nanti untuk task mingguannya nanti dirangkum dengan menggunakan blog, menggunakan WordPress. Jadi kamu diminta membuat suatu page atau laman analysis and design of information system seperti ini ya. Kemudian seluruh tugas-tugas itu disimpan di Cloud Repository menggunakan Dropbox. Selanjutnya Anda juga akan diminta sering ya untuk mengembangkan tim project tema kelompoknya dengan sumber-sumber ilmiah, misalnya dari Google Scholar, dari Academic Research Microsoft, dan dari sumber-sumber akademik lainnya. Yang paling mudah mungkin dari Google Scholar ya. Nah, ini sejumlah referensi yang terpakai ya. Ada sistem basis data lanjut, perancangan basis data, database, sistem analysis and design, human-computer interaction, system information, business information system, system analysis and design, baik yang structure maupun yang object oriented ini ya. Kemudian juga sistem analysis and design dari tadi tahun 2000 ya. Kemudian ada Essential of System Analysis and Design dari UVC. Termasuk juga yang terbaru Modern System Analysis and Design edisi ke-9 sama dari Paris juga. Object Oriented Analysis and Design for Information System dari Wozlowicz. Kemudian System Analysis and Design Method dari Witten and Bentley. Dan juga ada Information System Encyclopedia Britannica ya, dari Zuas. Oke, demikianlah pertemuan kita untuk mengawali mata kuliah System Analysis and Design. Kalau ada pertanyaan boleh kalian ajukan melalui grup-grup yang ada. Kemudian apabila ada topik yang ingin diberikan itu boleh
cantumkan di kolom chat. Salam sehat, semoga berhasil. Kalau ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.